Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari tim 6. Kami ingin mempresentasikan apa yang sudah kita buat untuk UAS semester 1 ICT Literasi, yaitu memanfaatkan metaverse dalam pendidikan, menjajaki potensi dan kelebihannya. Di sini, the amazing tim kami hanya sisa berdua, ada Muhammad Faris Noval dan ada Muhammad Tony Alfiandri, yaitu saya. Ya. Pengertian metaverse, konsep dan definisi metaverse dalam konteks pendidikan, yaitu ada interaksi virtual. Metaverse adalah dunia maya 3D yang memungkinkan interaksi virtual antara pengguna. Ada kehidupan virtual, metaverse menciptakan kehidupan virtual yang menyerupai dunia nyata dengan elemen sosial, ekonomi, dan kultural. Terus ada juga keterlibatan pengguna, melibatkan pengguna dalam lingkungan digital yang menyediakan beragam pengalaman dan aktivitas. Oke, untuk selanjutnya ada potensi metaverse dalam pendidikan atau pemanfaatan metaverse untuk meningkatkan pembelajaran. Yang pertama ada simulasi interaktif, yaitu memungkinkan simulasi interaktif untuk memahami konsep-konsep abstrak secara visual. Lalu ada personalisasi pembelajaran, yaitu memfasilitasi pengalaman pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan gaya belajar individu. Selanjutnya ada kolaborasi global, yaitu mendorong kolaborasi antar siswa dan pengajar secara global tanpa batasan geografis. Lalu ada metaverse versus dunia nyata, yaitu perbandingan antara metaverse dan dunia nyata dalam konteks pendidikan. Nomor satu adalah keterlibatan. Metaverse menyediakan keterlibatan yang lebih mendalam dan imersif daripada dunia nyata. Yang kedua ada kreativitas. Metaverse memberikan kebebasan berekspresi dan kreativitas yang lebih luas daripada dunia nyata. Lalu nomor tiga adalah keterbatasan fisik. Metaverse mengatasi keterbatasan fisik dan memungkinkan akses tanpa hambatan terhadap berbagai sumber daya pendidikan. Lalu peran Metaverse dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu kontribusi Metaverse dalam meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Nomor satu ada interaksi real time, memungkinkan interaksi real time antara siswa dan pengajar dari berbagai lokasi geografis. Lalu ada akses universal, memberikan akses universal terhadap sumber daya pendidikan tanpa memandang lokasi geografis atau kondisi fisik. Lalu ada pengalaman interaktif, yaitu meningkatkan pengalaman interaktif dalam pembelajaran jarak jauh dengan simulasi dan kolaborasi virtual. Ya. Eh, Selanjutnya, keterbatasan dan tantangan pemanfaatan metaverse di pendidikan. Hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan metaverse di bidang pendidikan, yaitu ada koneksi internet. Keterbatasan akses internet yang dapat menghambat pengguna metaverse dalam lingkungan pendidikan. Ada juga keamanan dan privasi. Perlu adanya perlindungan terhadap keamanan dan privasi pengguna dalam lingkungan metaverse pendidikan. Terus kesenjangan teknologi, kesenjangan akses dan kecapan teknologi di kalangan siswa dan pengajar yang dapat membatasi pemanfaatan metaverse. Implementasi metaverse dalam pembelajaran interaktif. Strategi dan pendekatan dalam menerapkan metaverse dalam pembelajaran interaktif, yaitu ada simulasi realistis. Menggunakan simulasi realistis dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep. Ada juga platform kolaboratif, mengeluarkan platform kolaboratif di metaverse untuk memfasilitasi proyek tim dan diskusi kelompok. Ada juga pembelajaran berbasis permainan, mengintegrasikan pembelajaran berbasis permainan, game-based learning dalam lingkungan metaverse untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Keuntungan menggunakan metaverse dalam pendidikan, manfaat dan keuntungan pemanfaatan metaverse dalam konteks pendidikan itu ada pengalaman pembelajaran dalam konteks, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan terkait dengan konteks dunia nyata. Ada kolaborasi global, mendorong kolaborasi antar siswa dari berbagai belahan dunia, memperluas wawasan dan memahami lintas budaya.
Dan terakhir ada juga keterlibatan tinggi, meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman pembelajaran yang menarik dan imersif. Selanjutnya ada etika dan keamanan dalam penggunaan metaverse di pendidikan. Pentingnya etika dan keamanan dalam pemanfaatan metaverse di lingkungan pendidikan. Yang pertama ada perlindungan privasi. Menjaga privasi dan keamanan data pribadi siswa dan pengajar dalam lingkungan metaverse pendidikan. Lalu ada etika penggunaan teknologi, yaitu memastikan pengguna teknologi metaverse dalam pendidikan sesuai dengan prinsip, etika, dan nilai moral yang berlaku. Lalu pengawasan dan pengendalian. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku dan konten yang ada dalam lingkungan metaverse pendidikan. Di sini ada contoh kasus pemanfaatan metaverse dalam pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran bahasa, yaitu menggunakan metaverse untuk simulasi percakapan bahasa yang memungkinkan siswa berlatih secara interaktif. Lalu ada laboratorium virtual, yaitu pembelajaran praktis di laboratorium virtual untuk eksperimen dan simulasi tanpa batasan fisik laboratorium konvensional. Selanjutnya ada kunjungan virtual. Kunjungan ke tempat-tempat bersejarah atau geografis melalui tur virtual untuk memperkaya pemahaman siswa tentang berbagai budaya dan lokasi. Selanjutnya adalah tantangan masa depan dan potensi pengembangan metaverse di pendidikan. Nomor satu ada integrasi kurikulum. Tantangan mengintegrasikan metaverse ke dalam kurikulum pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dua, keterlibatan komunitas. Pemanfaatan metaverse memerlukan keterlibatan komunitas pendidikan, industri, dan pemerintah untuk mendukung pengembangan dan adopsi teknologi ini. Selanjutnya adalah keberlanjutan inovasi. Menghadapi tantangan, menjaga keberlanjutan inovasi dalam pengembangan metaverse di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang artikel yang sudah terpublish sebagai output dari proposal kami. Kita sudah mempublishnya di kompasiana.com dengan judulnya Metaverse dalam Dunia Pendidikan, Tantangan, Peluang, dan Dampak. Oke, isi dari artikel ini membahas tentang pemanfaatan metaverse dalam dunia pendidikan ya, yaitu dalam era perkembangan teknologi yang pesat, metaverse menjadi sebuah konsep yang semakin populer, terutama setelah Mark Zuckerberg mengenalkan melalui perusahaan Meta Platforms. Namun, istilah metaverse sebenarnya sudah ada sejak tahun 1992 dan diangkat dalam novel Snow Crash kayak karya Neil Stephenson. Metaverse merupakan alam semesta pasca realitas yang memadukan realitas fisik dengan virtualitas digital, memungkinkan interaksi multisensor dengan lingkungan virtual, objek digital, dan orang-orang menggunakan teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Penggunaan teknologi imersif seperti VR, AR, dan mixed reality atau MR dijelaskan sebagai extended reality atau cross reality XR. Avatar yang merupakan representasi diri dalam dunia digital memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya metaverse. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang merasakan dampak metaverse, terutama dalam konteks pembelajaran online. Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi pembelajaran jarak jauh yang dapat dibagi menjadi asynchronous learning dan synchronous e-learning. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pembelajaran online menurun selama pandemi, dengan banyak peserta melaporkan kesulitan dalam berkolaborasi dan kurangnya interaksi sosial. Meskipun pembelajaran 2D sangat menarik, terdapat berbagai keterbatasan seperti persepsi diri yang terbatas, kurangnya kehadiran, interaksi terbatas, dan keterbatasan dalam ekspresi emosional. Oleh karena itu, pengguna metaverse dalam pendidikan khususnya melalui platform tiga dimensi dapat mengatasi keterbatasan tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan referensi artikel yang telah kita bahas tadi itu ada dari Davis Lapiska dengan judul How to Metaverse is Shaping the Future of Education. Terus ada Stylianos Maestakidis Metaverse dengan judul Metaverse in Encyclopedia. Terus ada Phil Red DeVille dengan judul Pros and Cons of Digital Learning. Terus ada Teresia dengan penggunaan metaverse di dunia pendidikan. Seperti itu. Oke, akhir penghujung presentasi ini. Terima kasih. Sebelum perpisahan, izinkan saya membacakan suatu pantun. Dikasih bibit kita menanam, tumbuh padi Cakep, menjadi nasi. Sekian cakep. presentasi kelompok 6. Mohon maaf dan terima kasih.